Pak Erik itu nggak mau STY gagal, nggak mau timnas gagal. Betul, klub itu belum sempurna, betul liga itu belum sempurna, tapi jauh lebih baik STY itu menjalin komunikasi yang bagus. Itu artinya support kita untuk STY mencapai itu besar gitu. Seumur-umur nonton timnas, apalagi era Sinteyong, 2 game terakhir Jordania dan Korea Selatan harus diakui. Luar biasa, fantastik, keren itu. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Hari ini begitu spesial karena hari ini ada Bung Toel di sini seperti biasa. Bung Toel, apa kabar? Sehat, baik. Baik, luar biasa. Tapi ini juga spesial banget karena Indonesia semalam masuk semifinal saat melawan Korea Selatan. Maka tim dari Tiki Taka sudah langsung mendatangkan Bang Arya Sinulinga di sini. Hai Bang Arya, apa kabar? Top. Halo Bang. Hai. Berantem nih kita. Ya, silakan. Jangan dulu ya Bang Arya, nanti dulu ya. Kita diskusi dulu, kita bahas-bahas dulu. Bang Arya, apa kabar? Baik ya? Baik, sangat baik. Sehat? Sehat Semangat? banget. Gimana lihat hasil melawan Korea Selatan tadi malam, Bang? Walaupun tidur jam 5, jam 6 pagi, sekarang sehat lagi nih karena bahagia betul ya. Bahagia, Jadi iya. betul-betul sepak bola ini membawa kebahagiaan sama kita. Kita kemarin baru sibuk-sibuk politik, rame-rame. Sekarang Indonesia nyatu lagi nih. Indonesia nyatu lagi karena sepak bola. Jadi kan ini kebahagiaan tersendiri bagi kami yang memang ngurusin bola. Ternyata kita bisa membawa kebahagiaan bagi bangsa kita dan bisa menyatukan Indonesia. Itu penting betul. Luar biasa. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih mengenai match tadi malam, Bang Arya. Kalau secara garis besar, secara keseluruhan, Bang Arya melihat match tadi malam gimana sih? Kita sampai perpanjangan waktu dengan ada penalti yang begitu sengit juga. Gimana, Bang Arya? Kita lihat ya, kalau saya lihatnya penaltinya ya. Sampai sekian banyak gol harus dilakukan ya. Disitulah kelihatan mental. Jadi persoalan kita yang selama ini ngomongin mental kita, teknis oke, mental kita kurang, ternyata kemarin dibuktikan bahwa memang mental kita udah tahapan yang bagus banget. Itu memang nggak datang dengan sendirinya ya, ada proses panjang. Tapi kalau soal permainan saya rasa Korea dengan 10 pemain mereka bisa mengimbangi kita dengan 11 pemain. Itu kan artinya memang Korea itu kelasnya memang bagus gitu ya. Tapi kita bisa ngimbangi juga, mereka bisa ngimbangi juga. Dan akhirnya 2-2 kita masuk ke ini ya. Dan gol-gol kita juga bagus-bagus ya. Bagus banget. Dan itu kan dari proses ya, bukan bola mati juga kan gitu. Itu kan proses yang sangat bagus. Itu bagi saya itu kemajuan secara teknikal bagus, mental bagus gitu. Dan tim juga solid, itu juga yang kita lihat keren lah gitu, Mbak. Kalau dari Bung Toel gimana, Bung? Kita lihat kemarin starting line up dari Korea Selatan mirroring ya? Mirroring? Iya, mirroring. Menyamai dengan starting line up posisinya 3-4. Secara pola. Secara polanya kan sama tuh, mirroring tuh. Yeah. Nah, gimana? Sedangkan itu kan sebenarnya bukan posisi biasa yang dipakai sama Korea Selatan sebenarnya. Sebetulnya kalau sudut pandang teknikal gitu sih di sepak bola modern sekarang namanya fleksibilitas. Jadi nggak pernah ada tim yang hanya satu pakemnya itu, dia punya fleksibilitas. Fleksibilitas bisa dimulai dari awal maupun pada saat permainan. Jadi saat menyerang maupun bertahan. Contoh kayak kita kalau pegang bola kan 3-4-3. Tapi kalau kehilangan bola jadi 5-4-1. Turun ke bawah. Nah itu fleksibilitas namanya. Jadi normal-normal saja itu sih, bukan poin. Yang poinnya sebetulnya Indonesianya. Sensasional dan fantastik lah kalau menurut saya sih. Luar biasa. Seumur-umur nonton timnas, apalagi era Sinteyong, 2 game terakhir Jordania dan Korea Selatan harus diakui. Luar biasa. Fantastik, keren itu. Fantastik ya. Iya, keren itu main. Jadi apa ya? Ya luar biasa lah ya. Gak bisa dibilang keren itu mainnya. Kalau semalam sih. Jadi nggak rugi gitu. Kenapa Bang Arya? Kenapa? Kayaknya ada yang mau disampaikan nih Bang Arya. Iya, fair. Ketawanya enak banget. Kayaknya Bang Arya tuh kayak ada yang mau disampaikan gitu loh Bang. Iya senang, karena Bang Toel akhirnya mengatakan ini fantastik gitu kan. Artinya ini kita senang bahwa objektivitas dalam penilaian sepak bola bagus banget. Bukan subjektifnya kan gitu ya. Dan ini apalagi fantastik gitu dengan timnya, squadnya sama dengan lawan Jordania kemarin ya. Itu adalah keren lah kalau kita sih senang lah Bang Toel mengatakan fantastik. Ada dramatis kan, ada heroik gitu kan dalam perjuangan menang itu. Ya itu kan kekuatan mental. Jadi saya pikir semuanya
bercampur tuh. Saya termasuk orang yang jarang gunakan Dewi Fortuna, keberuntungan. Kadang itu jalan pintas orang untuk cari, dia nggak menemukan penjelasan logis, lalu dia lari keberuntungan sama Dewi Fortuna. Menurut saya Indonesia mungkin simpelnya begitu, keberuntungan. Tapi keberuntungan itu diraih karena kerja keras. Jadi opportunity itu didapat, keberuntungan itu didapat karena dia ketemu sama kerja keras. Pemain kita gitu, yang dramatis, yang heroik. Itu penalti sebanyak itu nggak gampang. Oh iya, gila itu. Itu balik lagi ke ketahanan mental tadi Bang Arya ya, yang sangat diuji ya. Gila itu. Kalau nggak kuat jalan dari tengah ke titik kita yang nonton aja nggak kuat gitu ya. Gimana yang nendang bola? Hapner coba dia gagal, habis itu dia bisa gol lagi kan itu berat banget. Bagi dia pun berat banget itu. Iya, benar banget. Dan kesempatan keduanya dia nggak salah. Ini dia betul-betul gunakan dengan baik gitu. Itu mental gila itu semua sih. Nah kalau kita lihat gol tadi malam ada 2 gol itu dari Rafael Struijk semua. Dan sebelumnya dari 3 match sebelumnya kan Rafael Struijk banyak percobaan tapi belum bisa berhasil. Akhirnya kemarin tuh bisa berhasil tuh Rafael Struijk mencetak gol. Gimana pendapatnya Bung Toel? Itu kan gayanya Rafael Struijk ya. Dia selalu dari kiri cut inside. Jadi akhirnya dia dapat di pertandingan yang menentukan. Di Qatar nggak dapat, model-model kayak gitu di Australia Jordania nggak dapat. Akhirnya dia ketemu di momen yang paling pas. Jadi itu sih memang polanya dia selalu cut inside, dia dorong ke tiang jauh, bolanya agak flashing, dan itu mengagetkan. Itu naikin naikin mental ya. Apalagi sebelumnya kan yang Koreanya dianulir gol karena VAR. Kita bilang sampai kemarin tuh ya ketika gol dianulir punya Korea, kita langsung udah jalan Tuhan ini. Itu langsung kita, karena tiba-tiba aja seperti itu ya. Dan kita juga waktu Hapner itu ada tempat di mana saya lihat lagi nobar, udah pada pulang, baru saya tuh main lagi dia semua itu kan. Itu menit ke-7 ya? Iya, menit ke-7. Di awal banget dan sebenarnya emang udah sempat semua orang juga taunya udah gol ya, ternyata sempat cek VAR dan ternyata golnya dianulir. Hanya ada satu kaki tertinggal. Jadi mungkin ini boleh lah Bung Toel bilangin Dewi Fortuna boleh lah. Iya, Dewi Fortuna keberuntungan, cuma itu kan nggak bisa jatuh Iya. Ada upaya itu luar biasa. Nggak mungkin juga kalau cuma kita keberuntungan tanpa permainan yang bagus kemarin kan bisa kelihatan kemarin. Kalau Bung Toel berapa sih komposisi kita kemarin untuk pemegangan bolanya? Akhirnya menang kita. Kita menang. Posisinya menang karena di babak kedua menit awal 60-an kan kartu merah 1. Oh iya. Ini kita kuat. Kalau di babak pertama selisihnya dikit, 49-51. Posisinya, penguasaannya. Cuma kalau lihat Korea memang determinasinya kan gila. Keren kan? Gila. Ngeri itu. Dengan 10 orang pemain. Tapi untungnya pemain kita ngelawan. Itu Korea Selatan tuh kayak itu loh, tim Jerman Panzer gitu ya. Jadi kan kelihatan determinasinya kelihatan kan. Pace-nya cepet-cepet banget juga ya perpindahan bolanya dari Korea Selatan kemarin ya, Bung. Tapi kita ngimbangi lah. Kemarin kita coba imbangi. Jadi itu yang buat saya hebat lah nih anak-anak. Dan senang ya karena Korea itu selama kemarin tuh kan nggak pernah kalah loh. Sebelum-sebelumnya nggak pernah kalah proses. Ya, nggak kebobolan lagi. Semua. Baru kemarin nggak kebobolan, kemarin kebobolan sama Struijk kan gitu ya. Jadi ya senang banget lah. Gitu. Dan itu berarti juga ini untuk pertama kalinya Korea Selatan tuh nggak masuk Olimpiade, bener ya Bung ya? Iya, pertama kalinya setelah berturut-turut. Iya. Prestasi terbaiknya 2012 medali perunggu. Itu zaman Neymar. Neymar yang di final kalau salah di London itu 2012. Korea ke-3. Nah, Bung Toel dan Bang Arya kan di sosmed sempat ramai juga nih ya. Pada saat ketahuan Indonesia akan melawan Korea Selatan. Nah, STY ini dipertanyakan katanya antara nasionalisme atau profesionalisme. Dibilang tuh saat melihat permainan semalam, STY itu kayaknya udah tahu betul nih apa yang harus dilakukan saat menghadapi Korea Selatan. Itu gimana pendapatnya, Bang Arya? Kalau saya lihat justru gini ya. Kita kemarin lawan Korea tuh beruntung. Karena pelatihnya STY gitu. Karena dia kan tahu polanya Korea kan, sangat tahu persis dengan polanya Korea. Jadi itu keberuntungan bagi kita sebenarnya. Dan dengan materi yang dia miliki, strategi untuk melumpuhkan Korea itu didapat sama dia. Akan berbeda tadi misalnya lawan Jepang misalnya, kita agak beda lagi nih. Kita belum tahu nanti kan kita belum ngerti. Tapi paling tidak dengan dia lawan Korea, dia paham betul. Bagi kita kemarin di PSSI gitu ya, melihatnya justru kami nggak akan mempertanyakan kebangsaan atau profesionalitasnya si STY. Kita justru melihat sebagai satu keuntungan bahwa dia orang Korea, dia tahu banget bagaimana Korea, makanya kita optimis kemarin bisa menang gitu. Makanya saya kemarin awal ditanya 2-1 saya bilang. Kan sampai terakhir kan 2-1 terus tiba-tiba terus kayak 2-1. Bung Toel gimana ngeliatnya, Bung?
Apanya? Soal apa? Profesionalisme dan nasionalisme? Yes. Enggak, itu sih udah banyak terjadilah di sepak bola. Jadi bukan sesuatu yang ini. Kalau saya kadang melihatnya itu gimmicknya STY malah gitu. Karena kalau dalam kode profesionalisme dia udah fokus, malah termotivasi dia. Iya. Dia makin termotivasi. Apalagi kalau di belakangnya Bang Arya siapin bonus. Aduh. Habis-habisan kemarin itu. Aduh, tapi kan kita lihat rame banget nih Bang Arya. Kemarin pagi tuh Pak Erik kan udah posting foto nih, salaman sama Coach STY ya. Nampaknya kayaknya udah berarti udah pasti belum nih Bang? Udah. Udah. Cuma pasti, kan ya? nanti kita akan proses ya. Targetnya apa? Kan STY kita tahu nih, dia pelatih yang keren banget. Yes. Mantap betul gitu ya. Dan kita semua akui lah. Semua masyarakat Indonesia saya rasa mayoritas mengakui itu. Nggak tahu Bung Toel ya. Bung Toel gimana? Mengakui nih. Nah, dengan begitu kan tentunya kita punya harapan tinggi dong dengan STY. Maka pastilah kita juga akan menawarkan target-target terhadap STY untuk itu. Tapi kembali lagi, sama seperti kemarin kita ya, waktu Pak Erik cerita bahwa mengenai apakah STY diperpanjang nggak diperpanjang, itu pakai target. Yes. Itu semua marah, banyak yang ribut. Ketika kita bilang bahwa target STY 8 besar. Kemudian orang melihat lawannya adalah Qatar, tuan rumah, Yordania, Australia. Orang bilang, nggak mungkin nih, kayaknya Erick Thohir pengen menyingkirkan STY nih. Ada yang seperti itu mengatakan seperti itu. Banyak mengatakan begitu. Tapi ketika dibicarakan berdua sama STY bilang, malah justru dia pengen semifinal. Dan tercapai target pribadi dia nih. Target pribadi dia adalah semifinal, tercapai gitu. Nah, orang lupa bahwa kita kan mensupport STY untuk itu kan besar banget juga. Ya. Bahwa kita, artinya target yang kita berikan kepada STY tidak hanya sekedar, Pak STY, lu targetnya sekian ya, udah, pokoknya terserah lu deh. Ini enggak. Bayangin, orang nggak pernah nyangka kalau akhirnya Liga 1 diberhentikan. Direm loh. Kayak rem tangan zrek gitu. Itu semua kan marah-marah, supporter klub semua marah-marah. Ada yang bilang ini adalah Liga Konoha, Liga Dagelan, ini semua. Sekarang mana tuh yang teriak-teriak Liga Dagelan? Masih berani ngomong Liga Dagelan nggak? Dengan langkahnya Pak Erik itu. Nggak ada lagi yang berani ngomong gitu. Kenapa? Karena pada saat itu cuma 9 pemain yang tersedia untuk STY. Pak Erik itu nggak mau STY gagal. Nggak mau timnas gagal. Nggak mau Indonesia gagal. Maka apa yang dilakukan? Dia rem tangan. Malam itu kami rapat gitu ya. Ketika tahu dapat jawaban dari klub-klub mengatakan bahwa mereka nggak bisa lepas karena ada ini buat agenda FIFA, bukan agenda FIFA, Pak Erik nggak peduli, dia rem tangan, berhentiin karena itu merah putih gitu loh. Dan itu juga bukti bahwa dia support STY. Dan habis itu apa? Semua pemain yang dibutuhkan oleh STY dibawa semua. Habis itu apa? STY tinggal pilah-pilah mana yang oke tuh. Nah setelah itu ada lagi yang bilang ini oke lah, pemain liganya udah oke. Pemain abroadnya gimana? Kan kalau begitu tuh, bisa nggak? Kalau nggak bisa kasih STY dong, nggak capai target. Enggak. Pak Erik tuh buktikan lagi. Kita cuma punya, ada 7 pemain kita di abroad yang usia 23. Justin, Ivar, Rafael, baru Nathan, baru siapa? Marcelino, baru Pratama Arhan, baru Elkan. 6 masuk tuh. Itu kan bukti support itu. Masuk 6, cuma Elkan yang nggak masuk. Itu kemarin cedera, kemudian ya juga mungkin sama klubnya. Nah, kemudian terakhir apa? Nathan. Nggak ada cerita, bos. Gila, kita juga nggak punya harapan. Dia balik. Udah balik ke klubnya nih. Karena jadi cuma lewat loss group. Udah pulang naik pesawat. Pak Erik bilang apa? Lobby lagi. Tim dikirim ke sana. Lobby. Ya. Tim loh. Ada tim kita. Dikirim, hari itu juga dikirim ke Belanda, ngomong sama klubnya. Sambil Pak Erik juga lobby, di bawah juga lobby. Baru supporter kita juga support. Waktu saya kan bantu sempat juga, ayo kita minta sama Herenven gitu ya. Wah, saya dibilang Eskonora. Tapi yang ketika balik, itu artinya support kita untuk STY mencapai itu besar gitu. Tadi Bung Toel kan bisa tahu juga bagaimana support terhadap itu semua gitu. Nah, artinya banyak drama-drama nih selama proses ini dan akhirnya tercapai. Jadi nanti kontrak ya kita akan berikan yang terbaik juga materi kepada STY dan kemudian kita cari target tuh. Ya. Kita levelnya naik nih gitu. Menarik juga nih dengan adanya Bang Arya di sini. Jadi kita tahu nih drama-drama apa yang terjadi di balik layar juga Bang Arya. Ternyata banyak sekali drama-dramanya. Wah, kita itu saya tuh sampai ini loh. Itu jam berapa itu ya waktu
kita dapat kepastian jam 20 malam di sini, jadi kurang 7 ya. Kurang 7 Belanda, jam 1 siang, jam 13. Ya, 13. Di sini jam 8 ya, di sana jam 1. Iya, jam 13 kan, di sana. Itu baru kami dapat kepastian bahwa dia oke. Kita beli tiket. Udah tiket, dia langsung berangkat ke bandara. Di situ pun surat. Itu jam setengah 1 pagi, jam setengah 1 pagi. Bikin surat dari ketum kepada klub gitu. Bikin surat lagi tuh. Malam tuh juga kita kirim ke sana karena mereka minta administrasinya lengkap sebelum berangkat. Jadi yang namanya Nathan sebelum berangkat tuh administrasinya belum selesai tuh. Tapi udah kita bilang berangkat dulu deh. Check in. Jadi ya itu tim memang dengan support dari Pak Erik ini gila gitu. Belum lagi Justin. Berangkatnya aja itu pas pemakaiannya jam berapa? Selesai main cuma 30 menit, Bos. Kita siapin detail sampai dia harus ke stasiun Shinkansen itu 5 menit sebelum berangkat baru dia masuk. Wow. Dan ya, kami juga kirim tim ke Jepang. Bukan untuk lobby juga klubnya, jadi semua di lobby ini gitu loh. Jadi Erick Thohir ini sama semua lah kita biasa itu support habis supaya timnas ini berhasil. Demikian juga STY juga bisa berhasil ngejar targetnya. Ya menarik nih Bang, karena PSSI benar-benar support secara total dengan luar biasa juga untuk timnas Indonesia. Nah kalau kita lihat di Stadium Abdullah bin Khalifa kan kita lihat penonton Indonesia juga begitu luar biasa. Ampun, itu kayak main di ini kita GBK loh Bang, itu luar biasa antusiasmenya banyak banget orang Indonesia di sana. Nah apakah itu tuh berkesinambungan dengan PSSI yang mengkoordinir juga nggak sih sebenarnya hal-hal seperti itu? Gini, kalau kita biasanya ada yang kita koordinir, teman-teman ultras dan sebagainya kita koordinir. Tapi di sisi lain, ini kan hype-nya gila ya. Yes. Sekarang aja saya lihat nih, udah mulai banyak nih. Bang, kami mau rombongan ke sana. Boleh nggak kami dapat tiket? Saya bilang, kalau tiket nonton sih bisa lah saya carikan. Tapi kalau tiket pesawat, saya nggak bisa carikan. Kalau itu saya sama Bung Toel juga mau dong. Tiket nonton, kita kejar. Saya cari pasti. Banyak banget ya berangkat. Jadi, supporter mah ampun. Terima kasih banget. Kalau Noella diajak, saya enggak. Ya. Nah, tadi saya mau bilang, Bang Arya, kalau gitu Noella sama Bung Toel juga mau dong. Itu saya ralat koreksi, Noella doang. Ya, saya kagak. Nanti kalau aku khawatir, kalau Bung Toel di sana nanti... Aduh, berarti ini dengan lolosnya kita nih ke semifinal sesuai target STY yang luar biasa juga ya. Berarti udah bisa dibilang dong sekarang level Indonesia bukan lagi Asia Tenggara, tapi udah Asia gimana? Bung Toel dan Bang Arya. Ya boleh lah di 2-3 ini bisa salah satu indikator, tapi nggak boleh cepat besar kepala juga. Betul Ketua Umum bilang bukan prioritas, bukan target AFF ASEAN. Tapi menurut saya perlu diambil itu mahkota ASEAN supaya ada capnya jelas gitu loh. Ada tropinya yang dipajang. Kalau kita dibilang udah Asia tapi milestone ASEAN yang nggak didapat juga nggak ini. Betul, tidak prioritas, tidak target, tapi tetap harus diambil. Makanya nanti dalam perpanjangan kontrak menurut saya harus detail, harus rigid, harus jelas target-targetnya gitu loh. Saya sebagai pengamat paham apa yang dibilang tadi, ada upaya-upaya di belakang layar untuk mendukung tim ini, Merah Putih ini yang terbaik gitu loh. Untuk mendukung Sinteyong gitu loh. Maka kemudian kan seringkali saya bilang, termasuk dalam beberapa talk show, apakah ini faktor tunggal keberhasilan, progres, kemajuan, peningkatan timnas ini adalah faktor tunggal, faktor dominannya STY? Kan belum tentu. Tapi kan kemudian publik seringkali merasa nggak bisa menerima itu gitu loh. Padahal kenyataannya dalam mengelola sebuah timnas ada banyak faktor gitu loh. Dan itu bukan persoalan seorang STY aja. Walaupun chanting di stadion yang disebutkan STY doang gitu kan. Tapi sebetulnya di balik itu ada banyak kerja-kerja lain. Nah inilah sebetulnya yang saya ingin dorong. Karena ini soal nilai sepak bola. Ada dua kegembiraan saya itu. Apresiasi saya itu. Satu adalah tentang tim nasionalnya. Yang kedua adalah poin-poin kritis saya itu sebetulnya menjadi terbukti. Sudah terbantahkan pernyataan STY misalnya soal stamina. Pemain-pemain domestik ternyata Spartan 120. Gila. Soal mental tidak gampang takut kalah ternyata enggak. Rizky Ridho, Marcelino, Komang dan Rio Ilham dan sebagainya main Spartan juga, berkelahi juga mereka. Jadi ucapan-ucapan itu sudah terbantahkan. Harapan saya apa? Dimulai dari STY stop, membeda-bedakan pemain itu lagi gitu loh. Jangan bilang lokal pride atau apalah di klub jalan kaki, di tim nasional lari, jangan. Karena ada yang dilukai nanti klub.
Betul klub itu belum sempurna, betul liga itu belum sempurna, tapi jauh lebih baik STY itu menjalin komunikasi yang bagus. Karena apa? Karena pemain-pemain itu ternyata memberikan kontribusi yang besar bagi STY kan. Kan STY harum nih namanya gitu loh. Padahal di balik itu semua ada Hernando Ari yang save, yang man of the match, kan gitu. Ada Pratama Arhan yang besar di Semarang, Marcelino yang luar biasa. Nah ini sebetulnya wisdom yang saya rindukan gitu loh, ketimbang perpecahan di kubu sepak bola Indonesia yang pro naturalisasi, seakan-akan yang lokal pret itu nggak kualitas. Enggak, ada potensinya gitu loh. Bang Arya, ada yang mau ditambahin? Saya setuju bahwa kita jangan beda-bedain lagi deh, udah selesai lah. Lokal pret, dikit-dikit inilah, naturalisasi lah. Bahwa kita nggak bisa, ini bisa maju semua ini maju gara-gara sama-sama. Semua, nggak ada namanya, sepak bola ini bukan perenang. Perenang aja dia tetap ada pelatih dan sebagainya di belakang yang mensupport dia. Dan dia tarung sendiri. Ini 11 pemain main di situ. Itu tim banget itu. Dan saya kan ngikuti PSSI bukan eranya Erick Thohir aja. Tapi setahu saya dalam kurun waktu katakanlah dari tahun 2000 lah, 20 tahun terakhir, 2 dekade terakhir, ini kepengurusan atau STY adalah pelatih yang begitu disupport dengan luar biasa. Dengan support naturalisasi, dengan fasilitasi TC, ketika ada persoalan dengan klub, ketum turun tangan, ketika ada persoalan klub luar belum ngasih, ada lobby tadi seperti diceritakan. Jadi makanya saya sempat bilang bahwa STY dalam tanda kutip sangat dimanjakan gitu loh. Karena apa? Sebelum-sebelumnya nggak dapat. Sebelum-sebelumnya nggak pernah dapat seperti ini gitu loh. Maka kemudian saya kadang merasa seringkali gerah kalau sedikit-sedikit dia mengeluh, melontarkan alasan-alasan, saya jadi gerah gitu loh. Karena saya tahu perbandingannya, era per era saya tahu perbandingannya gitu loh. Di era Iwan Bule kan 3 tuh, naturalisasi 2, 1 diaspora, Elkan Bagot. Di era Erick Thohir ini kan sudah 8 dalam kurun 1 tahun, plus mungkin ada yang akan tambah. Nah, dengan saya kan melihatnya ini sebuah bentuk dukungan, support. Kalau sekarang semuanya sudah mensupport, PSSI support, pemerintah support, apalagi netizen support. Jadi sebetulnya nggak ada alasan gagal. Itu juga penting ya, lancar ya. Kalau nggak support, artinya kan gini. Contoh misalnya sederhana, mereka dulu nginapnya di Sultan gitu. Di Indonesia. Kalau di Indonesia sekarang dia Fairmont. Udah kelas tuh. Butuh pesawat untuk cepat kita charter. Kita charter. Nggak ada Pak Ketum itu ketika tahu dia ini memang mepet, ya udah mintanya ini. Kalau nggak support begitu, artinya kan ke depan nggak ada lagi tuh alasan untuk gagal gitu loh. Excuses yang terlalu banyak. Kalau kita memahami konteks bola ini gitu. Ya dan paling tidak kita juga berhenti ngomongin pondasi sekarang. Udah selesai, kita udah jangan ngomong pondasi. Kita sekarang ngomongnya pencapaian prestasi. Karena udah masa kita ngomongin bukan ngomong lagi tentang pondasi, dan prestasi ini. Sejarah itu prestasi, bukan pondasi. Ya, kalau pondasi ya oke lah entah apa. Tapi kalau kita mulai dapat capai sejarah, maka dia udah ngomong udah prestasi. Maka kita ke depan harus ngomong prestasi. Kita ini bangsa, kita ini mentalnya harus berubah nih. Bahwa kita bisa berprestasi nih. Ayo, kita harus punya target-target besar. Jangan kita pakai target-target kecil lagi gitu loh. Target besar. Itu harus kita lakukan gitu. Tadilah misalnya, banyak mengatakan bahwa AFF tuh oke, bagi kami memang nggak prioritas. Orang bilang, udah lupakan. Enggak. Justru kalau itu, AFF itu kecil. Gitu loh. AFF itu kecil. Jadi bukannya kita anggap kayak kalau kita main, ini tiba-tiba main ini mas Pele lah, gol menang juga gitu loh. Jangan jadi kita bilang bahwa kita nggak perlu menang di sini, nggak gitu. Bukan nggak prioritas, bukan berarti kita nggak bisa menang di situ. Justru itu kita anggap kecil, maka kita naik level di atas, itu kita tinggal tendang doang, selesai gitu. Gitu sih yang harus kita ubah pandangan kita. Jadi kita udah mental kita jangan lagi lah mentalnya udah mental prestasi saat ini. Dengan support yang kita lakukan semua, dengan kalibernya STY, kita jangan ngomong lagi pondasi, kita ngomongin prestasi sekarang. Maka setiap dimana kita timnas turun, itu udah ngomongin prestasi. Harusnya begitu. Bicara target. Jadi, karena ini lucu juga nih sebenarnya. Yang ngomong begitu PSSI loh. Sebenarnya harusnya dikejar orang begitu.
Oke, tapi kalau kita lihat dari misalkan dari sisi permainan dari 2 match terakhir kemarin saat menghadapi Yordania dan juga Korea Selatan tadi malam, dengan permainan yang seperti itu, dengan kekuatan timnas kita seperti itu, seberapa besar? Sama seperti kita kemarin ketika ngomong lawan Korea. Kalau kita permainannya sama seperti waktu lawan Yordania, kita agak optimis. Nah, sama juga kalau kita sama permainan dengan Yordania dan Korea Selatan, maka kita optimis. Cuma memang kita punya satu pemain nih. Rafael kan akumulasi 2 kuning ya. Nah, ini mungkin bisa nggak main gitu. Itu yang mungkin kita agak sedikit turun. Tapi saya rasa yang lainnya bisa nutupin lah gitu. Ya, ini ujian buat Sinteyong gitu tanpa Rafael. Tapi memang secara teknikal akan ada sedikit gangguan lah karena tanpa Rafael. Mosaik di lini depan. Cuman ini kadang momentum juga penting. Jadi seringkali kita dapat momentum ditekan, tapi kemudian kita bisa balik. Lawan Australia, penalti berhasil digagalkan Hernando. Habis itu dapat bikin gol. Kemarin golnya Korea dianulir. Nggak lama kemudian kita bikin gol. Di situ yang mengubah momentum, mengubah situasi itu di situ gitu loh. Nah, itulah uniknya sepak bola. Walaupun kita sekarang agak naik nih PD-nya, ya udah 5-5, 4-5 lah lawan siapapun, tapi saya nggak berani begitu. Mendingan kita 50-50 dan kita lihat kalau bisa sampai level lagi seperti lawan Korea Selatan, menurut saya nanti perlahan persentase itu naik gitu loh. Dan tentunya kita juga akan menunggu respon-respon dari Bung Toel di pertandingan di pertandingan semifinal nanti. Apakah Bung Toel akan selebrasi, teman Nalar? Kalau Indonesia mencetak gol, kita akan lihat bersama, teman Nalar ya. By the way, thank you so much Bang Arya sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Thank you so much Bung Toel. Siap, terima kasih. Ya. Dan kita tunggu lagi nanti reaksi-reaksi dari Toel pastinya. Teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk nanti kita dukung Timnas Indonesia Garuda di tanggal 29 ya. Tanggal 29 nanti ya. Kayaknya kita bertanding malam ya, sekitar jam 9 ya Bang Arya. Jangan lupa dukung terus dan berikan doa dan semangat untuk Timnas Garuda kita. Saya Nola Sistrina, Bung Toel dan Bang Arya Sinulinga di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.